Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Omong-omong, Xiao Ce, aku baru ingat bahwa ini akan menjadi ulang tahunmu yang ke-11 6 hari dari sekarang. Aku bahkan belum memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan padamu. Begitu Yuanba kecil mengatakan ini, dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, benar, saya ingat bahwa Anda dan kakak perempuan cantik dari rumah gubernur telah bertunangan saat lahir. Dan disepakati bahwa Anda berdua akan menikah setelah Anda mencapai usia 16 tahun. Ayah saya berkali-kali menyebutkan hal ini kepada saya. Tapi kalau dipikir-pikir, tinggal 5 tahun lagi, waktu berlalu begitu cepat. Xia Yuanba kecil memiringkan kepalanya saat dia berbicara, seolah-olah dia sedang membayangkan seperti apa rupa Yun Ce setelah menikah. Ketika mereka membicarakan masalah ini, Yun Ce kecil tampaknya tidak mengungkapkan banyak kegembiraan atau harapan. Sebaliknya, dia memperlihatkan sosok yang agak sedih ketika dia berkata, "Oh, aku punya perasaan bahwa dia praktis membenciku. Setiap kali dia melihatku, akan ada ekspresi yang sangat garang di wajahnya dan dia akan segera berlari sangat jauh untuk bersembunyi di suatu tempat." Ah! Yuanba kecil berkata dengan suara bingung, mungkinkah dia pemalu? Seolah-olah, kata Yun Ce kecil sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya rasa saya tahu apa yang terjadi. Ketika dia dan aku bertunangan saat lahir bertahun-tahun yang lalu, ayah dan ibuku masih ada. Terlebih lagi, pada saat itu, kakek saya tidak hanya sangat kuat, tetapi ayah saya juga sangat kuat. Xia Yuanba kecil segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku mendengar ayah berkata berkali-kali bahwa jika Paman Xiao masih hidup, dia pasti akan menjadi kepala keluarga klan Xiao berikutnya. Jadi pada saat itu, Tuan Gubernur sangat senang dengan pengaturan ini, dan dia pasti sudah lama membual tentang hal ini kepada publik, namun, ayah dan ibu saya segera meninggal dan diketahui bahwa saya adalah seorang cacat, jadi semuanya berbeda sekarang. Lagi pula, baru bulan lalu, aku diam-diam mendengar penatua Xiao Gu dari rumah sakit mengatakan bahwa Tuan Gubernur terus berkomunikasi dengan ketua klan baru-baru ini. Sepertinya dia sedang berpikir untuk menikahkannya dengan kakak Yulong dan ketua klan juga tampaknya setuju sepenuhnya. Yun Ce kecil menghela nafas pelan. Ekspresinya diwarnai oleh kesedihan dan kekecewaan yang tidak sesuai dengan usianya. Terus, Xia Yuanba kecil mendidih dengan suara marah, pertunanganmu dengan kakak perempuan dari keluarga gubernur adalah sesuatu yang bahkan aku, seorang anak kecil, mengetahuinya. Dia adalah gubernur, jadi jika dia tidak menepati janjinya, seluruh kota akan menjadikannya bahan lelucon. Setelah itu, kita lihat apakah dia masih punya wajah untuk terus menjadi gubernur. C kecil, kamu di mana? Suara khawatir seorang gadis tiba-tiba terdengar di kejauhan. Setelah mendengar suara itu, Yun Ce kecil segera berdiri dan berkata dengan suara agak panik, aduh, itu bibi kecil. Jika dia tahu aku diintimidasi oleh orang lain, dia pasti akan sangat marah. Xia Yuanba kecil buru-buru berdiri juga. Sebuah bola lampu tiba-tiba meledak di kepalanya saat dia berkata, lalu bagaimana kalau kamu mengatakan bahwa kamu tidak sengaja jatuh ke dalam lubang lumpur saat kamu sedang bermain denganku dan itulah mengapa kamu terlihat seperti ini. Oh, kalau begitu ayo kita lakukan itu, kata Yun Ce kecil sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengambil pakaiannya dan berlari ke arah asal suara gadis itu sambil berkata,
Yuanba, aku pulang dulu. Ayo main lagi lain kali. Dengan tersentak, Yunce terbangun dari mimpinya. Dia masih duduk di lantai aula suci dan salju yang berterbangan dalam jumlah tak berujung menari-nari dengan tenang di udara di luar. Yunce mengulurkan tangan dan menempelkannya ke kepalanya. Aneh, kenapa aku tiba-tiba tertidur tadi? Mungkinkah itu karena dia berada di aula suci dan pikiran serta hatinya tidak terlindungi sama sekali, sehingga dia menjadi terlalu santai dan sebagai akibatnya dia tertidur lelap dan damai. Terlebih lagi, dia bahkan memimpikannya mimpi yang cukup aneh. Dalam mimpinya, dia telah melihat adegan ketika dia dan Xia Yuanba masih kecil, tapi yang aneh adalah bahwa Xia Yuanba dalam mimpinya memiliki bakat yang sangat tinggi dan dia bahkan lebih berbakat daripada kakak perempuannya, Xia Qingyue. Selain itu, tubuhnya tidak hanya tidak besar dan kokoh, tetapi juga sangat kurus. Selain itu, dia tidak memiliki saudara kandung, yang juga berarti bahwa Xia Qingyue tidak ada dalam mimpi itu. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa orang yang dijodohkan dengannya saat lahir bukanlah Xia Qingyue, melainkan kakak perempuan dari keluarga gubernur yang namanya telah dikaburkan. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tanpa sadar dia tertawa. Dia menertawakan dirinya sendiri karena benar-benar bisa secara acak mengalami mimpi yang aneh dan tidak masuk akal. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya bisa mengingat dengan jelas setiap adegan dalam mimpinya, setiap kata yang dia ucapkan. Faktanya, ingatannya begitu jelas sehingga seolah-olah adegan itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Namun, karena ini adalah mimpi, maka skenario absurd apapun bisa saja muncul. Yunce juga tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan mimpi konyol dan acak itu. Pikirannya dengan cepat beralih ke bencana merah tua yang sedang terjadi di depan pintu mereka dan dia sekali lagi memasuki kondisi berpikir mendalam. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur atau berapa lama dia menunggu di aula suci, tapi Mu Xuanyin masih belum kembali. Di bawah pengaruh kebenaran yang mengerikan dan masa depan yang tidak dapat diketahui, meskipun Yunce terus berusaha menenangkan hati dan pikirannya untuk waktu yang lama, mereka masih gelisah. Pada akhirnya, dia menghela nafas sebelum mengalihkan pandangannya ke dunia luar. Saat dia memikirkan tahun-tahun yang dia habiskan di alam Snow Song, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan berjalan ke arah luar. Ketika dia pertama kali tiba di alam Snow Song, Mu Bingyun telah mengatur agar dia tinggal di Freezing Snow Hall tapi dia dihalangi oleh Main Hall Master Mu Fengsu. Dia dengan paksa menerobos pemeriksaan, mengejutkan semua orang yang hadir dan menyebabkan serangkaian gangguan terjadi. Mu Bingyun juga bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk langsung membawanya ke Istana Es Phoenix ke-36. Pada saat itu, Mu Bingyun tidak lama lagi berada di dunia ini karena racun yang telah menimpanya selama 1000 tahun, jadi Istana Es Phoenix ke-36 hanya ada dalam nama dan hanya ada Mu Xiaolan sebagai muridnya, dengan Yunce menjadi yang kedua. Tapi hari ini, setelah pemulihan kekuatan Mu Bingyun, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Mu Xuanyin di seluruh alam Snow Song, jadi dia secara resmi menjadi kepala istana utama dari ke-36 Istana Es Phoenix. Meskipun itu adalah titik awal perjalanannya, dia tidak tahu bagaimana keadaan Istana Es Phoenix ke-36 sekarang. Seharusnya tempat ini sangat ramai dan semarak, dan pastinya tidak akan kalah dengan Istana Es Phoenix lainnya, bukan? Saat Yunce memikirkan hal ini, dia tanpa sadar telah tiba di udara di atas area yang menampung Istana Es Phoenix. Daerah yang menampung Istana Es Phoenix masih sangat sepi seperti sebelumnya dan salju yang berterbangan memenuhi udara,
seperti di daerah sekitar Aula Suci. Tapi sepertinya, keheningan ini agak berbeda dari sebelumnya. Di kejauhan, sosok beberapa murid Ice Phoenix bergegas menuju timur dengan tergesa-gesa. Alis Yunce berkedut dan dia dengan cepat memperluas persepsi spiritualnya, dengan sangat cepat, di area yang tidak terlalu jauh di sebelah timurnya, dia merasakan sekelompok aura yang sangat kacau. Itu, ke arah Mist and Valley. Mist and Valley adalah tempat di dalam alam Ice Phoenix tapi itu bukanlah tempat latihan. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana para murid yang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan dihukum. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Mu Xuanyin, dia mengandalkan domain jiwa naga yang meledak pada saat itu dan dia secara tidak sengaja menyentuh bagian dari dirinya yang seharusnya tidak dia sentuh. Setelah itu, Mu Xuanyin telah melempar dia ke Mist and Valley. Sebagai hasilnya, dia sangat menyadari betapa mengerikannya Mist and Valley. Ada banyak spesies binatang buas yang hidup di tempat itu dan mereka semua tinggal di daerah terkonsentrasi. Pada awalnya, sebelum dia secara tidak sengaja berhasil memahami, tembus pandang, dari kaskade pembelah bulan. Setiap langkah yang dia ambil di tempat itu adalah langkah yang penuh dengan teror dan dia hampir membuang nyawanya lebih dari satu kali, dan saat itulah dia berada di lingkar luar lembah Misten, di mana binatang buas yang paling dalam adalah yang terlemah. Situasi ini, mungkinkah amukan binatang besar tiba-tiba meletus di lembah Misten? Jelas sekali bahwa Mu Xuanyin dan Mu Bingyun tidak ada. Yunce tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, bergegas menuju Mist and Valley. Mist and Valley berada dalam kekacauan total saat auman binatang buas dan teriakan kaget para murid Ice Phoenix mengguncang udara. Ketika amukan binatang besar mulai terjadi tahun lalu, hal pertama yang dilakukan Mu Xuanyin adalah memerintahkan agar penghalang didirikan di sekitar lembah Misten untuk menutupnya. Akibatnya, tidak terjadi apapun di Mist and Valley selama setahun terakhir. Tapi barusan, penghalang yang sangat kokoh tiba-tiba runtuh tanpa peringatan apapun dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari lembah Misten seperti gelombang pasang laut. Amukan binatang buas yang besar meletus di mana-mana di alam Snow Song, dan istana Es Phoenix terus-menerus dikirim keluar dari sekte untuk menekan mereka. Jadi tidak lebih dari setengah dari mereka tetap menjaga sekte tersebut pada satu waktu. Ditambah dengan bencana besar yang diciptakan Luo Guxi pada saat kedatangannya, berarti sebagian besar tetua dan murid istana Ice Phoenix sedang keluar untuk melakukan tugas pembersihan. Namun, jumlahnya masih lebih dari cukup untuk memadamkan kekacauan yang terjadi di lembah Misten setelah penghalang itu runtuh. Ketika Yunce tiba di udara di atas Mist and Valley, kilatan es memenuhi udara di bawahnya tetapi medan perangnya tidak sebesar yang dia bayangkan sebelumnya. Penghalang yang tersegel di Mist and Valley juga belum sepenuhnya runtuh. Hanya saja sebuah lubang besar telah dilubangi di dalamnya, dan meskipun gelombang binatang buas melonjak keluar dengan keras, para murid Ice Phoenix memukul mundur mereka dengan mudah, gelombang demi gelombang. Selain itu, masih ada 3 penguasa istana dari istana Ice Phoenix. Yunce segera merasa lega. Bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi inti dari sekte terkuat di alam Song Salju. Meskipun binatang buas di lembah Misten sangat menakutkan, bagaimana mereka bisa benar-benar membahayakan sekte ini? Dengan adanya 3 master istana Ice Phoenix, mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk memperbaiki penghalang setelah mereka memusnahkan binatang buas yang mengamuk. Tidak heran mereka hanya memobilisasi istana Ice Phoenix dan mereka tidak meminta bala bantuan apapun dari para tetua atau murid Aula Ilahi.
Memang ada kekuatan yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Tatapan Yunce menyapu seluruh area dan yang mengejutkan, dia menemukan sosok yang dikenalnya. Mu Xiaolan. Jelas bahwa dia telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir dan dia telah menembus alam jiwa ilahi sekarang. Terlebih lagi, karena dia adalah satu-satunya murid langsung Mu Bingyun, kanon penobatan Dewa Phoenix Es yang dia perlihatkan berada beberapa langkah di atas murid-murid Istana Es Phoenix lainnya. Jelas sekali, Mu Bingyun telah memberinya lebih banyak lagi garis keturunan Ice Phoenix. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, penampilan Mu Xiaolan pada dasarnya tetap sama, selain fakta bahwa dadanya jelas membengkak sedikit, dan bahwa dia telah kehilangan banyak sifat sederhana dan ketidakdewasaan. Matanya juga menjadi lebih dingin dan lebih mengesankan dari sebelumnya dan pedangnya yang sedingin es menari dengan kejam tanpa ampun saat dengan gesit membunuh satu demi satu binatang buas yang sangat besar itu. Ketika dia mengingat saat-saat yang dia habiskan bersamanya ketika dia pertama kali tiba di alam Snow Song, hati Yunce dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tidak menunjukkan dirinya, dan dia juga tidak lagi khawatir saat dia bersiap untuk meninggalkan daerah itu. Saat dia berbalik, alisnya tiba-tiba bergerak dan dia memutarnya lagi. Dia melihat ke arah kedalaman Mist and Valley dan sesaat berikutnya, alisnya tenggelam saat dia bergumam dengan suara rendah, tidak heran penghalang itu pecah. Pada akhirnya, Istana Ice Phoenix terdiri dari murid elit Sekte Ice Phoenix. Di tengah cahaya yang sangat kacau dan suara pertempuran, gerombolan binatang buas yang dalam itu dipukuli berulang kali. Dengan tambahan 3 penguasa istana besar, para murid Ice Phoenix bahkan tidak menderita banyak korban dan tanah dipenuhi dengan tubuh berbagai binatang buas. Darah mereka sekarat di wilayah salju menjadi merah, pemandangan itu mengejutkan dan tidak menyenangkan bagi mata. Jika terus seperti ini, dalam 1 jam lagi, amukan binatang besar yang meletus dari Mist and Valley akan sepenuhnya ditekan dan setelah mereka menutup kembali penghalang, tidak akan ada lagi letusan di masa mendatang. Namun, pada saat inilah raungan aneh yang mengejutkan tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah Mist End. Ketika suara gemuruh pertama kali terdengar, suara itu datang dari jarak yang sangat jauh. Tapi saat suara itu terdengar di telinga mereka sekarang, suara itu benar-benar terdengar seperti berada tepat di sebelah mereka. Setelah itu, suara gemuruh lain terdengar dan itu seperti petir yang mengguncang udara, menyebabkan bumi bergerak dan gunung-gunung bergoyang. Para murid Ice Phoenix, yang saat ini menekan binatang buas yang dalam, merasakan tubuh mereka bergetar hebat. Telinga mereka berdenging dan penglihatan mereka menjadi hitam sesaat, darah keluar dari semua lubang di wajah mereka. Tampak keheranan muncul di wajah ketiga penguasa istana Ice Phoenix yang berdiri di garis depan pertempuran. Setelah itu, ekspresi mereka berubah secara dramatis karena keterkejutan yang lebih besar ketika mereka berseru, "Kera ilahi salju liar!" Sepasang kera ilahi salju liar itu telah dijinakkan ratusan tahun yang lalu dan mereka adalah raja binatang penjaga yang selalu menjaga lembah Mist End di tahun-tahun yang lalu. Mungkinkah mereka telah? Di tengah keterkejutan dan kebingungan mereka, 2 sosok besar keluar dari kabut tebal, mata mereka, yang biasanya bersinar dengan cahaya yang sangat tenang, kini dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan yang mengejutkan. Pemimpin istana Ice Phoenix di tengah meraung, "Kera ilahi salju liar, kalian berdua." Saat dia berbicara, suara gemuruh yang mengguncang bumi memenuhi telinganya. Kedua kera ilahi salju liar tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya meluncur ke arah mereka sambil mengaum. 2 gelombang energi besar meledak di udara, masing-masing mencakup radius 50 km.
Saraf dua penguasa Istana Ice Phoenix lainnya telah lama tegang. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah namun mereka langsung bereaksi. Pedang mereka membentuk dua formasi yang terjalin di udara saat mereka bertemu langsung dengan dua kera ilahi salju liar yang bergerak cepat. Tunggu sebentar, jangan menyakiti para murid. Pemimpin Istana Ice Phoenix di tengah berteriak ketakutan. Teriakan ini menyebabkan pupil dari dua master Istana Ice Phoenix lainnya segera mengerut. Kekuatan mendalam dari ketiga orang tersebut berada di alam Raja Ilahi dan kedua kera ilahi salju liar ini juga merupakan binatang Raja Ilahi yang kuat. Namun di sekitar mereka, mayoritas murid Ice Phoenix hanya berada di alam kesengsaraan ilahi. Jika kekuatan lima Raja Ilahi saling berbenturan secara langsung, gempa susulan akan langsung memusnahkan murid Ice Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Kedua Ice Phoenix Palace Masters tidak lagi punya waktu untuk berpikir karena mereka dengan paksa mengalihkan energi mereka untuk bertahan alih-alih menyerang. Dengan gema yang tumpul, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kekuatan kera ilahi salju liar sangat ditekan oleh dua Master Agung Istana Ice Phoenix. Namun di saat berikutnya, mereka mengeluarkan erangan teredam serentak saat mereka dihempaskan dengan keras ke samping dan terlempar ke tanah. Pada saat yang sama, kera ilahi salju liar kedua terjatuh dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Ini buruk. Kedua Ice Phoenix Palace Masters, yang telah terlempar ke samping, berseru ketika wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Cepat pergi. Master Istana Ice Phoenix ketiga meraung saat dia dengan cepat bergegas menuju kera ilahi salju liar yang kedua. Pedangnya bersinar seperti pelangi es tetapi masih belum mampu sepenuhnya menekan kekuatan mengerikan dari kera ilahi salju liar. Saat kekuatan ini dihancurkan, lebih dari 1000 murid Ice Phoenix akan mati dengan mengenaskan. Langit berubah menjadi gelap dan bahkan sebelum kekuatan besar itu menyentuh tanah, rasa malapetaka yang luar biasa tampaknya menghancurkan jiwa sebagian besar murid Ice Phoenix. Teriakan teror yang tak terhitung jumlahnya terdengar di bawah. Mu Xiaolan, yang baru saja menampilkan pertunjukan yang mengesankan, kini berlutut, penampilan cantiknya berubah menjadi jelek. Dia ingin melarikan diri, tetapi di bawah kekuatan Raja Ilahi yang menindas, bahkan mengambil langkah kecil pun tidak lebih dari harapan yang berlebihan. Murid Ice Phoenix lain di sekitarnya merasakan hal yang sama, banyak dari mereka yang menutup mata dan pasrah pada takdir. Ketiga Master Istana Ice Phoenix mengertakkan gigi mereka cukup keras untuk mematahkannya, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka sudah sangat menyesal karena telah meremehkan amukan binatang buas yang terjadi di area ini dan tidak meminta bala bantuan dari Aula Suci. Mereka seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa tidak mungkin penghalang itu dihancurkan hanya oleh binatang buas yang sangat besar ini. Tapi pada saat inilah langit yang gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang sangat terang dan menyala-nyala. Cahaya ini disertai dengan teriakan resonansi Phoenix. Gambar Phoenix yang menyala-nyala menukik ke bawah dari atas dan menabrak kera ilahi salju liar. Dalam sekejap mata, kekuatan Raja Ilahi yang sangat besar, dan aura kematian yang menindas yang datang dari kera ilahi salju liar telah padam sepenuhnya. Seluruh tubuhnya tersulut api dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan saat dikirim terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, sinar es melintas di udara dan langsung membuka penghalang Frozen End raksasa. Penghalang itu memblokir semua gempa susulan yang tersisa akibat serangan itu, memastikan bahwa tidak ada satupun murid Ice Phoenix di bawah yang terluka. Bahaya yang awalnya membuat mereka putus asa tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat semua orang tercengang sesaat. Mu Xiaolan, yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi,
mengangkat kepalanya dan melihat sosok Yunce. Senior, kakak senior Yun. Dia berteriak kaget dan gembira, air mata hampir keluar dari matanya. Yunce membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, memasang penghalang Frozen End di udara. Tidak ada tanda-tanda akan menghilang sama sekali. Sementara itu, dia dengan cepat terbang ke depan. 3 penguasa istana, tolong lindungi semuanya, serahkan 2 kera raksasa Raja Ilahi itu padaku. Bang! Semuanya telah terjadi dalam sekejap dan hanya pada saat inilah kedua Ice Phoenix Palace Masters, yang telah diledakkan, telah mendarat dengan keras di tanah. Mereka melompat berdiri, warna kulit mereka berubah drastis, tapi bahkan sebelum mereka bisa menjawab, seberkas cahaya api telah meledak dengan hebat di tubuh salah satu kera ilahi salju liar. Api adalah kutukan alami bagi binatang buas tipe es ini, apalagi api Phoenix milik Yunce. Saat mereka bermandikan api merah, kedua kera ilahi salju liar terpaksa mundur beberapa kilometer. Seolah-olah hawa dingin yang memancar dari tubuh mereka telah dibakar oleh api itu, membuat mereka berantakan total. Mereka sudah kehilangan semua rasionalitas mereka sejak awal dan sekarang mereka benar-benar mengamuk karena rasa sakit. 2 aura Raja Ilahi terkunci erat di tubuh Yunce. Dengan ayunan tangan mereka yang besar, mereka mengangkat gletser setinggi 3000 meter dan mengirimkannya meluncur ke arah Yunce. Yunce dengan cepat mengukur jarak antara dirinya dan tepi lembah Mist End, dan segera merasa lega. Dia mengulurkan tangannya, api Phoenix miliknya berubah menjadi api gagak emas yang semakin membara. Setelah itu, pedang berapi keluar dari tangannya dan membuat tebasan horizontal. Busur cahaya keemasan pucat tiba-tiba terukir di dunia Mist End Valley yang telah berwarna putih pucat sejak zaman kuno. Pedang api itu menembus gletser dan bahkan melewati salah satu kera ilahi salju liar, menyebabkan garis emas muncul pada keduanya secara bersamaan. Dalam sekejap, gletser tersebut pecah, namun pada saat itu, saat akan runtuh, ia berubah menjadi kabut yang memenuhi langit. Sesaat kemudian, bahkan kabut pun menghilang tanpa bekas. Bagian atas tubuh besar kera ilahi salju liar meluncur melintasi garis emas dan jatuh. Ia melolong putus asa saat tubuhnya yang terbelah terkubur oleh semburan api emas yang tiba-tiba dan dengan cepat berubah menjadi abu. Bagaimanapun, kera ilahi salju liar tetaplah binatang Raja Ilahi. Meskipun ia menjadi ganas karena pengaruh bencana merah tua, ia seharusnya tidak menjadi gila seperti binatang buas tingkat rendah itu. Kedua binatang ilahi salju liar itu awalnya berpasangan dan telah menjaga lembah ujung kabut selama bertahun-tahun. Ketika yang pertama jatuh, yang lain langsung melolong sedih penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertandingi. Itu menjadi benar-benar gila, meluncurkan tubuh raksasanya ke arah Yunce. Alis Yunce sedikit menegang. Murid-murid Ice Phoenix itu masih terlalu dekat. Dia tidak bisa mundur, dia juga tidak bisa menunda pertempuran ini. Dia segera mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, Heaven's Meeting Sword muncul dan dia menyambut binatang itu dengan Wild Fang. Heaven's Meeting Sword menerobos badai energi Wild Snow Divine AP dan menghantam dadanya dengan keras. Setelah itu, gambar serigala biru raksasa langsung muncul di dadanya saat ia mengeluarkan lolongan yang dapat membuat takut seluruh ciptaan. Bang! Jejak panjang cahaya biru terseret di belakang Yunce saat dia mengacungkan Heaven's Meeting Sword dan memotong tubuh Wild Snow Divine AP. Jejak cahaya biru berlanjut selama beberapa kilometer di belakang kera ilahi salju liar sebelum akhirnya berakhir. Sebuah lubang besar diukir di tengah tubuh kera ilahi salju liar. Segala sesuatu di dunia membeku pada saat ini dan setelah itu,
cahaya hiruk-pikuk di mata kera ilahi salju liar mulai perlahan menghilang dan berubah menjadi kelegaan dan kesedihan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat dari tengah lubang di dadanya sebelum menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia pecah seperti patung es yang telah hancur total, pecah menjadi pecahan seputih salju yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Heaven's Smithing Sword menghilang dari tangan Yun Ce dan dia menghela nafas lega. Agar tidak mempengaruhi murid Ice Phoenix lainnya, dia hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tapi, ketika kera ilahi salju liar mati, dia bisa merasakan kesedihan, kesakitan, dan kelegaan. Amukan mereka ini bukan disebabkan oleh keinginan mereka sendiri. Itu semua terjadi karena pengaruh aura menakutkan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sebagai perbandingan, mereka sebenarnya adalah korban terbesar. Setelah pemusnahan dua kera ilahi salju liar, kekacauan yang tiba-tiba meletus ini seharusnya akhirnya berakhir. Namun, hati Yun Ce malah bertambah berat. Kembalinya Kaisar Iblis, apa yang akan terjadi dengan dunia di masa depan? Di sisi lain, ketiga Ice Phoenix Palace Masters baru saja melayang ke udara. Sebelum mereka bisa mendirikan penghalang, dua kera ilahi salju liar yang luar biasa dan menakutkan itu telah dimusnahkan. Tangan mereka berhenti di udara ketika tiga rahang terbuka secara bersamaan, tidak dapat menutup untuk waktu yang lama. Para murid Ice Phoenix di bawah semuanya lesu dan tidak bernyawa, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Terakhir kali mereka menyaksikan kekuatan Yun Ce adalah di konvensi dewa yang mendalam 4 tahun lalu di mana dia mengalahkan Luo Changsheng, yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi. Dan sekarang, ketika berhadapan dengan dua binatang raksasa Raja Ilahi, dia menghabisi mereka begitu mudah. Setelah tubuhnya berkedip beberapa kali, Yun Ce telah tiba di depan tiga master istana es Phoenix. Kemudian, dia berbicara, meskipun sangat disayangkan, situasinya kritis, jadi saya tidak punya pilihan selain segera membunuh mereka. Aku harus menyusahkan ketiga tuan istana untuk menangani pembersihan. Mereka menatap Yun Ce cukup lama sebelum akhirnya pulih. Yun Ce, kamu sudah menjadi Raja Ilahi. Yun Ce menganggukkan kepalanya, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi, selamat tinggal. Dengan kata-kata itu, dia segera berbalik dan terbang, meninggalkan ketiga Ice Phoenix Palace Masters dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. 4 tahun lalu, selama pertarungan terakhir Conferred God Battle, Yun Ce telah memasuki alam roh ilahi setelah mengalami 9 tahap kesengsaraan surgawi. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia belum memasuki alam ilahi surga abadi. Namun, baru 4 tahun berlalu, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Yun Ce, yang bahkan belum memasuki alam ilahi surga abadi, bisa menjadi Raja Ilahi dalam kurun waktu 4 tahun. Jika mereka tahu bahwa Yun Ce sebenarnya sudah menjadi Raja Ilahi 3 tahun lalu, mereka pasti akan sangat terkejut. Kakak senior Yun, kakak senior Yun. Hai, tunggu aku. Yun Ce belum pergi jauh ketika dia mendengar teriakan panik seorang gadis terdengar di belakangnya. Yun Ce berhenti, dan di belakangnya, Mu Xiaolan, yang mengejarnya dengan susah payah, terengah-engah dan bertanya dengan suara kesal, kenapa kamu melarikan diri begitu cepat? Yun Ce menggenggam rahang bawahnya sambil mengamatinya dengan cermat, bukankah ini kakak senior Xiaolan? Baru beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu telah tumbuh begitu cepat. Meskipun dia sudah mendengar bahwa Yun Ce telah kembali hidup, setelah melihatnya, dan pada jarak yang sangat dekat,
mata Mu Xiaolan dipenuhi dengan emosi yang tidak terkendali. Sampah. Penampilanku tidak berubah selama bertahun-tahun, oke. Sebaliknya, itu kamu. Saat dia berbicara, dia menemukan bahwa tatapan Yun Ce agak bengkok. Arahnya, yang cukup mengherankan, ditujukan ke dadanya, senyuman di wajahnya sangat cabul. Dia bereaksi tiba-tiba, dan dengan jeritan yang tiba-tiba, dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memeluk dadanya saat wajahnya memerah dan dia tergagap. Kamu sekarang sudah menjadi sosok penting, tapi kepribadianmu tetap belum berubah sedikit pun. Tentu saja, Yun Ce menjawab dengan riang, saya kebetulan adalah orang yang Anda katakan sebagai orang paling hina, tidak tahu malu, dan vulgar yang pernah Anda temui. Sesuatu seperti kepribadian tidak akan berubah setelah 80 atau 100 tahun, apalagi 4 atau 5 tahun, kan? Meskipun dia jelas telah mencapai titik di mana namanya mengguncang seluruh alam dewa, perilakunya saat ini bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Namun, yang sangat mengejutkan Yun Ce adalah Mu Xiaolan tidak melarikan diri karena marah dan malu seperti dulu. Sebaliknya, dia tiba-tiba menurunkan lengan yang menutupi dadanya dan tertawa, kakak senior Yun Ce, maukah kamu memeriksanya sendiri untuk melihat apakah aku sudah dewasa atau belum? Yun Ce langsung terkejut. Persetan, apa yang terjadi dengan gadis ini? Baru beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, tapi sekarang dia tahu cara menggoda seseorang kembali. Tapi apa yang belum pernah dilihat Yun Ce sebelumnya? Setelah kejutan kedua itu, kilatan tajam langsung muncul di matanya dan keterkejutan itu menghilang dari wajahnya. Bagus. Saya ahli dalam memastikan hal-hal seperti itu. Jika saya mengatakan saya nomor 2 di seluruh alam Snow Song, tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor 1. Mu Xiaolan terdiam. Hanya dari kelihatannya, kakak senior Xiaolan memang telah tumbuh dengan cepat, dan kamu memang memiliki banyak potensi. Di masa depan, kamu bahkan mungkin bisa mengejar setengah dari potensi mastermu, hehehe. Mu Xiaolan cemberut. Yun Ce mengatakan ini dengan riang sambil merentangkan tangannya lebar-lebar, jari-jarinya melengkung menjadi cakar dan dia tampak seperti hendak menerkamnya, tapi yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah bahwa Mu Xiaolan sebenarnya masih tersenyum lebar, dan itu terlihat seperti dia tidak punya niat untuk menjadi bermusuhan atau menghindari genggamannya sama sekali. Sepertinya ada yang tidak beres. Jantungnya menegang, dan tanpa sadar dia berbalik dengan tiba-tiba. Sosok bersalju dengan keindahan mutlak berada tepat di belakangnya, tidak lebih dari 30 meter jauhnya. Wajahnya seperti salju pertama, matanya seperti sepasang kolam yang dalam, tidak mengeluarkan satu suara pun. Mu Bingyun. Yun Ce menarik kembali jari-jarinya secepat kilat dan dengan cepat berbalik untuk membungkuk. Wajahnya tenang dan penuh hormat, tetapi kata-katanya sedikit bergetar, murid Yun Ce, sapa istana, Tuan Istana Bingyun. Guru, sosok sedingin es Mu Xiaolan melintas saat dia bergerak untuk berdiri di samping Mu Bingyun. Kepala halusnya sedikit tertunduk, dengan ekspresi patuh dan malu di wajahnya. Tapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulutnya dengan itu. Tubuhnya gemetar dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Mu Bingyun meliriknya dan berkata, "Tuanmu sedang menunggumu di aula suci, pergi dan temui dia." Kata-katanya selalu begitu dingin namun lembut, seperti salju lembut yang beterbangan tak berujung di wilayah salju ini. Ya, Yun Ce setuju, murid ini akan pergi sekarang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas, Tuan Istana Bingyun,
barusan, kakak senior Xiaolan dan saya, tidak, kakak muda Xiaolan dan... Sepertinya dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa apapun yang dia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Dia memelototi Mu Xiaolan dari sudut matanya, sambil mengertakkan gigi dan berpikir, tunggu saja, gadis kecil. Jika aku tidak menelanjangimu dan melemparkanmu ke danau surgawi, nama keluargaku bukan lagi Yun. Dia pernah menjadi gadis kecil yang lugu dan imut. Mungkinkah semua gadis menjadi begitu menakutkan saat mereka dewasa? Mu Bingyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia hanya menatap Yun Ce sekilas sebelum pergi bersama Mu Xiaolan. Pandangan sekilas itu membuat Yun Ce bingung dan dia berdiri terpaku di tanah untuk waktu yang cukup lama.